Halo, selamat datang di video pembelajaran React Native bagian ke-6. Setelah sebelumnya di video bagian ke-4 dan ke-5, kita sudah membuat aplikasi berita React dalam bentuk statis. Pada video sebelumnya, kita baru membuat layout dan halaman statis dari aplikasi berita React. Pada video bagian ke-6 ini, kita akan merubah aplikasi berita React menjadi dinamis, yaitu dengan datanya kita ambil melalui API dari server. Di sini saya sudah buka projectnya dan sudah melakukan running di handphone. Kita bisa langsung masuk ke bagian untuk mengambil data dari server. Nah, untuk mengambil data dari server, kita akan menggunakan fetch. Fetch ini merupakan salah satu API bawaan dari React Native untuk mengambil konten dari sebuah URL. Di sini sebagai contoh, di sini ada fetch https mywebsite.com/mydata.json. Di sini fetch-nya mengambil sebuah data JSON dari alamat URL ini. Setelah data JSON tersebut diambil, maka kita akan melakukan parsing data JSON tersebut biasanya menjadi objek yang akhirnya bisa kita akses datanya seperti objek biasa pada React. Nah, ini adalah salah satu contoh mengambil lalu melakukan parsing JSON. Di sini mengambil dari URL ini, lalu ketika responnya diterima, akan diparsing menjadi sebuah objek. Di sini diambil index movies. Selain kita akan belajar soal fetch, di sini kita akan belajar juga soal list view. List view atau bisa dibilang flat list ini adalah komponen yang dapat kita atur dinamis. Misalkan ada sebuah list, ya, contohnya di aplikasi berita kita ada list-list berita. Nah, itu bisa kita buat dinamis menggunakan flat list ini, di mana data yang kita masukkan ke dalam flat list itu sudah dalam bentuk objek array. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama, kita hapus dulu kode statis yang waktu kita buat kemarin. Di sini kita akan pasang dulu flat list-nya ya. Kita akan membuat kode kurang lebih seperti ini.
Oke, sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi pertama kita membuat sebuah flat list di sini di dalam render, menggantikan kode statis yang kemarin kita buat. Flat list di sini membutuhkan dua properti ya, dua prop. Yang pertama itu data. Data ini saya ambil dari state. State-nya nanti akan kita isi dengan data dari API. Lalu di sini render item. Render item ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika list tersebut dibuat atau dirender. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi namanya render row, di mana render row ini dia akan melakukan return sebuah view. Nah, di sini kenapa cuma satu view? Karena render row ini akan melakukan render per item atau per list. Misalkan kita punya 5 list berita, maka dia akan dipanggil sebanyak 5 kali. Dan masing-masing list berita tersebut akan dirender dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita perlu membuat state list berita dan juga membuat pemanggilan API. Kita buat state-nya di bagian construct. Nah, di sini saya deklarasikan sebuah konstruktor. Nah, di sini saya deklarasikan sebuah konstruktor, di mana konstruktor ini di sini berisi deklarasi state. State-nya di sini saya hanya membuat satu, yaitu list berita, saya isi null. Jadi ketika inisialisasi list berita itu isinya null. Nanti kita isi saat pemanggilan API. Sekarang kita buat function untuk pemanggilan API-nya. Untuk pemanggilan API-nya, kita akan menggunakan URL ini. Silahkan dibuka di browser kalian, https://basictechnology.co.id/berita React Native/index.php/berita. Dari URL ini akan memberikan respon daftar berita dalam bentuk JSON. Kita coba lihat isi JSON-nya. Nah, ini adalah bentuk JSON yang sudah dirapihkan. Jadi dia isinya ada ID berita, ada judul berita, ada gambar berita, dan juga ada isi berita. Key inilah yang akan kita panggil pada aplikasi React kita. Oke, kita ambil sebuah contoh. Di sini ada function getMovies from API. Nah, di sini melakukan return fetch ya. Nah, cuma di sini kita nggak akan melakukan return fetch. Di sini hasil fetch-nya akan kita taruh ke dalam state. Kita copy saja codingannya, lalu paste di sini. Lalu URL-nya kita ganti dengan yang kita pakai barusan. Jadi seperti ini. Lalu di bagian return kita ganti dengan this.setState. This absent. Di sini kita kasih respons JSON.
Respon JSON ini adalah variabel hasil dari parsing JSON yang direspon oleh server. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk objek JavaScript yang biasa kita akses. Oke, returnnya kita ganti menjadi this.setState list berita. Di mana list berita ini menyimpan respon JSON. Variabel respon JSON ini adalah variabel hasil dari parsing JSON yang diberikan oleh fetch barusan. Lalu kita masukkan ke dalam state list berita menggunakan metode setState ini. Oke, itu adalah API get beritanya. Nah, sekarang bagaimana supaya API get berita ini dipanggil ketika aplikasi baru berjalan. Di sini kita akan memakai lifecycle komponen willmount. Seperti yang saya jelaskan pada video pertama di pembelajaran React Native, ada beberapa lifecycle pada React Native. Salah satunya adalah komponen willmount. Komponen willmount ini adalah kondisi ketika komponen akan dipasang pada render. Jadi sebelum render terjadi. Nah, di sini kita akan memanggil API get berita sebelum render tersebut terjadi. Oke, sekarang kita coba run aplikasinya. Oke, ada error. Undefined variable props. Ini kita lupa memberikan props di sini. Nah, kita lupa juga memberikan import flatlist. Jadi komponen flatlist ini sama seperti komponen lainnya harus kita import di bagian atas. Oke, aplikasinya sudah tampil. Di sini ada warning, visualize, missing key item. Oke. Kita perlu menambahkan props tambahan di flatlist. Kurang lebih seperti ini. Kita coba render kembali. Nah, warningnya sudah hilang. Jadi flatlist ini ada beberapa props selain data dan render item. Ada key extractor juga ya. Yang barusan ini untuk memberikan indeks terhadap data yang akan di-render. Selain itu ada macam-macam juga, ada reload, refresh. Ya, jika kalian pernah pakai aplikasi-aplikasi lain itu ada pull to refresh. Di sini juga bisa diimplementasikan pada flatlist. Oke, kembali ke project berita React kita.
Sekarang listnya sudah tampil, ada 3 list, tapi di sini judul beritanya masih sama semua. Seharusnya judul beritanya sudah berubah sesuai dengan data dari API. Ini terjadi karena kita belum merubah di bagian render row ini. Di sini masih judul berita statis, di sini masih isi berita statis. Kita ubah ini sesuai dengan item dari API. Untuk mengubahnya, di sini kita tinggal panggil item dot atribut sesuai dengan respon dari API. Di sini judul underscore berita. Nah, berarti seperti ini ya. Ini menjadi item dot isi berita. Oke, kita coba reload. Lihat hasilnya. Oke, sudah tampil ya, tapi kita perlu perbaikan pada desainnya supaya lebih rapi. Di sini untuk judul saya kurangi ukurannya menjadi 20. Lalu untuk isi berita kita potong menggunakan sub str. Misalkan saya ingin potong menjadi 100 karakter. Oke, sekarang tampilannya sudah lebih rapi. Coba kita klik. Nah, ini ketika kita klik masih menampilkan halaman detail berita yang statis. Kita akan mengubah halaman ini menjadi dinamis juga sesuai dengan berita yang kita klik. Di sini kita akan mengirimkan parameter tambahan. Misalkan saya kasih nama parameternya berita. Lalu diisi dengan item dari render row. Sehingga ketika kita melakukan perpindahan halaman ke detail berita, ini akan mengirimkan parameter tambahan ini. Sehingga kita bisa akses berita ini di halaman selanjutnya. Kita buka detail berita. Nah, di halaman detail berita ini, kita akan membuat konstruktor. Lalu kita akan membuat state seperti sebelumnya. Di mana isi dari state berita ini kita ambil dari parameter yang kita kirim lewat navigation tadi.
Perintahnya adalah this.props. Nah, seperti ini perintahnya, this.props.navigation.getParam berita, di mana berita ini adalah key yang tadi kita kirim dari halaman sebelumnya. Di sini kita tampung ke dalam state berita, jadi kita bisa akses state-nya dari sini. Oke, kita coba reload aplikasinya. Nah, di sini tampilannya sudah sesuai dengan apa yang kita klik ya. Judul dan juga isi beritanya. Nah, tapi di sini gambarnya masih statis. Kita akan mengganti gambarnya sesuai dengan respon dari server. Di sini respon dari server, gambarnya adalah berupa URL. Kalau kita coba buka, nah kurang lebih seperti ini gambarnya, dan ini URL-nya. Untuk URL kita perlu mengganti bentuk source di sini, karena di sini kita menggunakan gambar statis aset dari folder assets. Kita perlu ganti ke URL. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan image dengan prop source-nya dari URL. Kita copy saja bagian source ini. Nah, bagian URL-nya kita ganti dengan state. Dengan nama gambar berita ya, sesuai respon dari JSON. Oke, coba kita reload. Oke, ternyata ada error. Di sini kita lupa ngasih tutup ya untuk image-nya. Nah, seperti ini harusnya ya. Kita reload ulang. Oke, di sini gambarnya tidak tampil. Kita cek. Di sini karena kita tidak mendefinisikan tinggi dan lebar dari gambarnya. Jadi kalau kita menggunakan image dengan source dari API atau URI atau URL, itu kita perlu mendefinisikan tinggi dan lebarnya. Di sini saya perlu tambahkan height 300. Jika kita tidak mendefinisikan tinggi dan lebarnya, maka gambarnya tidak akan tampil. Oke, gambarnya sudah tampil sekarang sesuai dengan item yang kita klik. Oke, cukup sekian untuk materi di bagian ke-6, yaitu untuk penggunaan API pada React Native dan juga Flatlist.
Di video selanjutnya, kita akan melakukan publish aplikasi ke Play Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.